Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, semoga sahabat semua senantiasa diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kita berjumpa kembali bersama sahabat semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cerita dongeng tentang kisah Macan Kemayoran. Seperti inilah kisahnya. Pada masa penjajahan Belanda, hiduplah seorang pemuda yang bernama Murtado. Pemuda tampan dan gagah perkasa ini tinggal di daerah Kemayoran. Meskipun memiliki ilmu silat yang tinggi, Murtado enggan menjadi pegawai atau kaki tangan pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun Murtado adalah pemuda baik dan senang membantu orang yang lemah, ada saja yang tidak suka dengan kehadirannya. Bek Lihun dan Mandor Bacan yang merupakan kaki tangan Belanda tidak menyukai keberadaan pemuda tersebut. Mereka sangat kesal dengan Murtado yang anti terhadap penjajah Belanda. Pertengkaran antara mereka akhirnya memuncak ketika Mandor Bacan menggoda kekasih Murtado pada acara derapan padi. Mandor Bacan bertugas menjadi pengawas jalannya acara. "Bang Mandor Bacan, tolong jangan ganggu kekasih saya," kata Murtado dengan tegas, melihat kekasihnya diganggu dan dirayu oleh Mandor Bacan. "Memangnya kenapa, Saya bebas. Mau suka sama siapa? Dasar anak muda, sok pahlawan," ledek Mandor Bacan kepada Murtado. Murtado yang sudah lama tidak nyaman dengan kehadiran Mandor Bacan langsung menawarkan perkelahian. Perihal itu disambut oleh Mandor Bacan. Mereka akhirnya mengeluarkan jurus silat masing-masing. Ternyata ilmu silat Murtado jauh lebih tinggi dibanding Mandor Bacan. Hal tersebut membuat Mandor Bacan kewalahan. Mandor Bacan akhirnya lari tunggang langgang menghindari serangan Murtado. Tindakan Murtado tersebut dilaporkan Mandor Bacan kepada Bek Lihun. Bek Lihun akhirnya menggunakan siasat untuk menjebak Murtado. Siasat demi siasat untuk menjebak Murtado selalu dilakukan bertubi-tubi oleh Bek Lihun dan Mandor Bacan. Namun akhirnya siasat tersebut tidak berguna. Murtado lebih cerdas dan jeli dibandingkan lawannya, Bek Lihun dan Mandor Bacan. Menurut cerita, Bek Lihun dan Mandor Bacan akhirnya memilih berdamai saja dengan pemuda yang bernama Murtado tersebut. Dalam hati kecil mereka tahu bahwa Murtado adalah pemuda yang baik. Pada suatu ketika, Bek Lihun pergi mendatangi Murtado. Tujuan kedatangan Bek Lihun adalah meminta Murtado untuk menumpas perampokan yang dilakukan oleh Warsa dan anak buahnya. "Murtado, saya minta bantuanmu," pinta Bek Lihun. "Bantuan apa yang saya lakukan, Bek Lihun? Kalau memang saya mampu, mudah-mudahan saya bisa membantu," tanya Murtado. "Kawanan perampok dipimpin oleh Warsa
sangat mengganggu penduduk Kemayoran. Banyak masyarakat Kemayoran yang menjadi jatuh miskin karena dirampok oleh mereka. Belanda sudah menegurku berkali-kali agar bisa menumpas perampokan itu. Saya meminta bantuanmu untuk menumpas perampokan tersebut, jelas Beklihun kepada Murtado. Baiklah Pak Beklihun, aku pasti akan membantu untuk menumpas perampokan itu. Tujuan aku untuk menumpas perampokan semata-mata demi rakyat, demi masyarakat di daerah ini. Aku berkewajiban melindungi mereka. Jadi tujuanku bukanlah untuk menolong pemerintah kaum penjajah Belanda. Tolong camkan baik-baik, Bapak Beklihun, jelas Murtado panjang lebar. Baiklah, saya tahu kamu orang yang baik dan suka menolong masyarakat, Murtado, kata Beklihun. Akhirnya Murtado menyusun rencana untuk menumpas perampokan yang dipimpin Warsa. Untuk menumpas perampokan tersebut, Murtado meminta bantuan kepada teman-temannya Saumin dan Sarpin. Kita harus berhasil memberantas perampokan tersebut. Rakyat semakin menderita akibat perampokan yang dilakukan oleh Warsa, kata Murtado kepada teman-temannya. Langkah apa yang harus kita lakukan, Bang? Tanya Saumin kepada Murtado. Kita langsung saja ke daerah Tambun dan Bekasi. Warsa dan anak buahnya bermarkas di sana, kata Murtado. Berarti kita harus ke sana? Tanya Sarpin. Betul, malam ini juga, kata Murtado dengan yakin. Ternyata Warsa dan anak buahnya tidak ada di markas. Dengan mengandalkan pertanyaan demi pertanyaan kepada orang-orang yang berpapasan dengan mereka, Murtado mendapatkan jawaban bahwasanya Warsa dan anak buahnya sedang berada di Karawang. Akhirnya mereka bertemu dengan Warsa dan anak buahnya. Pertempuran terjadi dan tidak dapat dielakkan lagi. Mereka beradu silat dengan sangat cepat. Murtado cukup kewalahan dengan jurus silat yang dimiliki oleh Warsa. Bahkan Warsa sempat mengejek ilmu silat yang dimiliki oleh Murtado. Ilmu silat apa yang kamu miliki, hai anak muda? Hahaha, kamu tidak mungkin mengalahkan aku, jelas Warsa kepada Murtado. Murtado tidak patah semangat dengan ejekan itu. Dia tetap melakukan serangan kepada Warsa. Sedangkan Saumin dan Sarpin meladeni perkelahian dengan anak buah Warsa. Beberapa kali Warsa mengejek kemampuan silat Murtado. Namun hal tersebut tidak digubris, malah menimbulkan semangat bagi Murtado untuk mengalahkan Warsa. Murtado ingat bahwa masyarakat Kemayoran membutuhkan bantuannya untuk mengalahkan kawanan perampok yang dipimpin Warsa. Akhirnya Warsa dapat dikuasai Murtado. Murtado dapat mengalahkan Warsa dan Warsa akhirnya tewas. Anak buah Warsa akhirnya minta maaf atas perbuatan mereka. Dengan tegas, Murtado meminta kepada anak buah Warsa untuk menunjukkan di mana barang hasil rampokan mereka. Setelah anak buah Warsa memberikan barang hasil merampok, mereka akhirnya diampuni oleh Murtado. Barang-barang tersebut akhirnya masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya. Para penduduk daerah Kemayoran akhirnya bersyukur dan bersukacita dengan keberhasilan Murtado dalam merampas perampokan yang dipimpin oleh Warsa. Masyarakat menjadi merasa aman, tentram, dan damai.
Berselang dari kejadian itu, Beklichun dan petinggi Belanda mendatangi Murtado. Mereka bangga dan kagum dengan keberhasilan Murtado. "Murtado, kau adalah pemuda gagah dan berani. Untuk menghargai jasa-jasamu, saya menyarankan kepada pemerintah Belanda untuk mengangkat engkau menjadi pemimpin daerah Kemayoran menggantikan diriku," kata Beklichun sambil tersenyum. Mendengar ucapan tersebut membuat Murtado terdiam. Murtado ingat bahwa bantuannya hanya semata-mata untuk menolong rakyat. "Maafkan saya, Bapak Beklichun. Tujuan saya menumpas pemberontakan tersebut semata-mata untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan saya. Saya lebih baik menjadi rakyat biasa. Biarkanlah saya berjuang dengan jalan saya sendiri," kata Murtado sambil tersenyum. Beklichun terdiam. Ucapan Murtado itu memang benar. Dia menyimpan rasa kagum terhadap anak muda itu. Dia memiliki hati mulia dan bijaksana. Betapa dia tidak tergiur dengan harta, pangkat, dan jabatan jika memang akan menjadikan dia menjadi seorang kaki tangan penjajah Belanda. Murtado tetaplah Murtado, seorang pendekar Kemayoran yang memilih menjadi rakyat biasa. Namun harismanya tetap berada di hati sanubari masyarakat, sehingga Murtado dijuluki sebagai Macan Kemayoran. Selesai, sahabat semua. Sampai di sini cerita tentang kisah Macan Kemayoran. Mudah-mudahan cerita ini bisa mengisi waktu luang dan bisa menjadi penglipur bagi sahabat semua dimanapun berada. Kita berjumpa lagi pada cerita-cerita selanjutnya. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, subscribe, and share channel ini biar bisa terus memberikan yang terbaik buat sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.